waspadailah api neraka. Selamatkan dirimu dari api neraka, walaupun dengan hanya bersedekah, walaupun sebesar separuh biji kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Imamil muttaqin, qaidil gurril muhajjalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan syurga, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari nerakamu, dari murkamu dan neraka. Allahumma amin. Amma ba'd. Saudaraku dan saudariku se-Islam, se-akidah, seperjuangan, segenap pemirsa PKM TV yang kami doakan, semoga kita semua senantiasa dituntun oleh Allah untuk bertakwa kepadanya, diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma amin. Kita berjumpa kembali dalam tadabbur singkat hadis takwa. Hadis takwa kali ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Waspadailah api neraka. Selamatkan dirimu dari api neraka, walaupun dengan hanya bersedekah, walaupun sebesar separuh biji kurma. Artinya, satu kurma dipotong dua, dibagi dua, disedekahkan separuhnya kepada orang lain. Selamatkan dirimu dengan sedekah itu dari api neraka. Wa fi riwayatin anhu, dalam riwayat yang lain juga dari Adi bin Hatim dan diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, dalam riwayat yang lain dijelaskan hadis lebih panjang lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun di antara kamu, illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan pasti diajak bicara, pasti berbicara dengan Allah tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah, di hari kiamat. Bila terjemahan tanpa penerjemah, semua orang akan diadili satu persatu tanpa penerjemah. Ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fayanzuru ila aymana minhu. Lalu ia melihat, orang yang diadili ini di hadapan Allah, melihat ke sebelah kanannya. Fala yanzuru illa ma qaddam. Dia tidak melihat kecuali amalnya. Wa yanzuru ila ash'ama minhu. Dan ia melihat ke sebelah kirinya. La yanzuru illa ma qaddam.
Dia tidak melihat kecuali apa yang ia sudah kerjakan waktu di dunia. Wa yanzuru ila ma baina yadayhi. Lalu dia melihat ke depannya. La yanzuru illan nar tilqa'a wajhi. Dia tidak melihat kecuali api yang menyala-nyala di depan wajahnya. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan hanya bersedekah dengan sepotong biji kurma. Wa illa fa bi kalimatin thayyibah. Kalau sedekah sepotong biji kurma juga tidak mampu, maka dengan kalimat yang baik. Saudaraku, saudariku, pemirsa yang budiman. Panduan pemahaman. Pertama, hadis yang mulia ini menjelaskan sepenggal dari situasi di padang mahsyar, bahwa di padang mahsyar nanti kita semua akan diadili satu persatu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan ditanya tentang usia kita. Kita semua akan ditanya tentang usia muda kita. Kita semua akan ditanya tentang ilmu kita. Kita semua akan ditanya tentang harta kita. Kita akan diadili di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada yang kita miliki nanti di hari akhirat kecuali amal dan dosa. Semoga Allah menerima dan memberkahi amal kita. Semoga Allah mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, Rasul menjelaskan bahwa amal sekecil apapun, itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelaskan bersedekah dengan sepotong biji kurma. Satu biji kurma dipotong dua, kemudian sedekahkan separuhnya. Artinya sangat kecil sekali. Sedekah seakan tidak ada artinya. Karena bersedekah kalau dengan kurma segenggam sekalipun itu masih sangat sedikit. Sedekah sekecil apapun, niatkan untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wa illa fabi kalimatin thayyibah. Kalau bersedekah dengan harta tidak mampu, maka dengan kalimat yang baik, ucapan yang baik, itu pun sedekah. Itu pun bisa menyelamatkan dari api neraka. Panduan pengamalan. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang takwa dalam bentuk menyelamatkan diri dari api neraka. Kalimat takwa digandengkan dengan api neraka. Fattaqun nar. Fattaqun nar. Waspadai api neraka. Selamatkan diri dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis yang lain, takwa digandengkan dengan dunia. Fattaqud dunya. Fattaqu an-nisa. Takwa digandengkan dengan an-nisa, wanita. Maksudnya waspadai. Waspadai godaan dunia. Waspadai godaan wanita. Selamatkan diri dari api neraka. Fattaqun nar, selamatkan diri dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa takwa dan upaya penyelamatan dari api neraka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Takwa
dan kewaspadaan terhadap godaan dunia serta godaan wanita itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, pengamalan takwa menghendaki kita untuk selalu berusaha menyelamatkan diri dari api neraka. Pengamalan takwa dalam diri kita menghendaki kita untuk selalu mewaspadai godaan dunia, godaan wanita. Ini yang mesti kita upayakan agar pengamalan-pengamalan takwa dalam keseharian kita hayati dengan upaya penyelamatan diri dari api neraka. Yang kedua, kita mesti memiliki jiwa senang memberi, jiwa senang bersedekah, suka bersedekah, suka berbagi kebaikan dengan orang lain. Orang bertakwa tidak bakhil. Orang bertakwa dermawan. Orang bertakwa dermawan. Ini mesti kita amalkan dalam keseharian kita. Jangan kita jadi orang yang rajin salat tahajud lalu bakhil. Orang yang rajin qiyamul lail, rajin membaca Al-Quran tapi bakhil. Tidak mau berbagi dengan orang lain. Ini penting untuk kita perhatikan agar perjuangan kita untuk mewujudkan takwa itu disertai dengan sifat kedermawanan. Panduan penghayatan. Hadis yang mulia ini kita hayati sebagai cinta kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasul menjelaskan bagaimana situasi hari akhirat, membuat kita bisa memahami, bisa membayangkan bagaimana nanti di padang mahsyar. Bagaimana nanti di padang mahsyar. Itu cinta kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang harus kita muliakan, yang harus kita hargai, harus kita syukuri. Kita mesti berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sikap jiwa kita di dalam memuliakan hadis yang mulia ini. Yang kedua, pengamalan dari hadis yang mulia ini selalu kita barengi dengan amal hati. Amal hati, ucapan dalam hati bahwa saya melakukan ini untuk mewujudkan takwa. Saya bersedekah untuk mewujudkan takwa. Saya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik untuk mewujudkan takwa. Oleh karena kebiasaan-kebiasaan baik, kalau tidak dibarengi dengan amal hati, niat ikhlas, keinginan mewujudkan takwa, itulah yang membuat amal itu belum efektif. Mari kita efektifkan amal ibadah kita dengan niat-niat untuk mewujudkan takwa dalam diri kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan yang terbaik dari yang kita dengarkan dan yang kita ucapkan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu petunjuk, takwa, kesucian dari dosa, dan kekayaan. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.